Pemirsa, video sebuah helikopter yang mendarat di lapangan dekat permukiman warga di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Angin kencang dari helikopter merusak sejumlah warung di sekitarnya. Dari narasi yang beredar, helikopter berjenis Super Puma ini mendarat di sebuah lapangan dekat permukiman warga di Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya angin kencang menerjang sejumlah warung dan sepeda motor warga. Diduga helikopter ini membawa pejabat yang akan meninjau lokasi terdampak erupsi Semeru. Akses menuju Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur belum bisa dilalui pasca putusnya jembatan Geladak Perak akibat erupsi Semeru. Untuk menuju kecamatan tersebut, satu-satunya akses hanya bisa dilalui dari Kabupaten Malang. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih membahas kemungkinan pembangunan jembatan darurat sebagai akses sementara pengganti jembatan Geladak Perak yang putus akibat aliran awan panas erupsi Semeru. Nantinya jembatan berupa jembatan gantung yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Jembatan yang membentang sepanjang 192 meter dengan ketinggian 70 meter merupakan akses utama menuju Kecamatan Pronojiwo. Akibat putus, kecamatan tersebut kini hanya bisa dilalui dari Kabupaten Malang. Pemirsa, hingga kini hujan abu masih turun di kawasan sekitar Gunung Semeru. Untuk mengetahui kondisi di lokasi, ada rekan kami Denny Irwansyah yang berada di Desa Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Selamat sore Denny, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah hujan abu masih turun? Selamat sore Stefani. Sejak hujan tadi, pasca hujan dan sempat adanya erupsi, kondisi cuaca seperti ini yang bisa dilihat. Jadi ini seperti berkabut, tapi sebetulnya ini adalah hujan abu. Baik, artinya hujan abu masih terus turun hingga saat ini. Betul, Stefani. Bisa saya gambarkan pemirsa. Jadi ini adalah gerbang masuk Desa Sumbersari, di mana seluruh relawan, petugas dan bantuan masuk melalui gerbang ini. Bisa dilihat. Ya. Ini menuju pengungsian dan di sebelah kanan ini adalah Desa Sumbersari. Kondisinya sangat sibuk keluar masuk petugas. Seperti ini. Ada berapa lokasi pengungsian yang berada di Desa Sumbersari, Denny? Di Sumbersari tidak ada pengungsian justru keluar. Jadi berada di 4 titik, berada di sekolah dan masjid di sekitar, sudah di luar dari Desa Sumbersari. Baik, Denny, pada saat kembali terjadi erupsi hari ini, dari pantauan Anda seperti apa warga di sana? Apakah masih mengalami ketakutan atau panik misalnya? Warga tetap panik, cuman waspada, namun mereka sudah berada di luar rumah. Demikian tadi di pantauan yang dekat. Namun untuk di Dusun Sumbersari sendiri sudah tidak ada warga, karena semenjak erupsi Sabtu yang lalu sudah dievakuasi dan berada ke pengungsian. Kalau untuk Desa Sumbersari ini, Denny, bisa Anda gambarkan kepada kami berapa jauh kira-kira jaraknya dari Gunung Semeru? Karena sepertinya masih cukup ramai aktivitas warga di sana. Jarak dari Gunung Semeru tidak terlalu dekat, namun ini adalah desa yang paling rawan. Masih belasan kilometer, cuman sudah cukup rawan dan dampaknya sangat cukup parah. Baik, apakah di sana juga masih berlangsung upaya pencarian korban? Betul. Saat ini pencarian korban masih dilakukan secara manual. Sempat alat berat diturunkan, namun kondisi kontur tanah tidak cukup kuat untuk menahan alat berat.
Dari informasi yang Anda terima, sementara ini ada berapa jumlah korban yang masih hilang? Di Desa Sumbersari sendiri, ada 2 warga yang hilang. Mereka terseret arus banjir bandang saat banjir lahar saat menambang pasir. Baik, 2 warga masih hilang. Kalau untuk korban hilang lainnya yang sudah ditemukan, total ada berapa korban meninggal di Desa Sumbersari sendiri? Di Desa Sumbersari ini adalah bagian selatan dari Kecamatan Pronojiwo, tidak ada warga yang meninggal. 1 orang dirawat di Rumah Sakit Pasirian dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Baik, Denny, apa kemudian bantuan yang masih mungkin dibutuhkan oleh warga di lokasi-lokasi pengungsian? Warga yang paling dibutuhkan warga rata-rata adalah selimut serta alat genset. Karena sebagian lokasi, khususnya di dusun-dusun yang berada di atas, kabel masih mengalami kerusakan. Meskipun beberapa di Pronojiwo yang kemarin padam, saat ini sudah menyala. Namun untuk di Desa Sumbersari sendiri, tiang-tiang listrik masih putus, jadi belum bisa nyala di sana. Baik, Denny, tadi Anda sampaikan di awal hujan abu masih terus terjadi hingga sore ini. Bisa Anda gambarkan kepada kami apakah hujan abu ini juga mengakibatkan kesulitan bernafas dan sebagainya? Secara kesulitan nafas tidak sampai terjadi, namun ini mengganggu sekali aktivitas. Diharapkan masker tetap dipakai oleh masyarakat, baik petugas maupun warga. Baik, terima kasih Denny Irwansyah melaporkan langsung dari Desa Sumbersari. Jaga keamanan, tentunya kami akan terus menunggu update laporan dari Anda. Relawan Sahabat Ganjar melalui aksi tanggap bencana langsung memberikan bantuan untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Adapun bantuan yang disalurkan para relawan ini berupa makanan siap saji, air mineral, selimut, masker, karpet, vitamin, obat-obatan, serta pakaian layak pakai. Perwakilan DPW Sahabat Ganjar Jawa Timur, Mas Ruri, berharap bantuan yang disalurkan ini dapat membantu meringankan beban warga yang terkena musibah. Bantuan logistik kepada warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Nah, ini sudah yang diserahkan kepada warga, terutama anak-anak kecil, ya, berupa obat-obatan, susu, dan semua yang telah dibutuhkan. Nah, kemudian kita juga memberikan trauma healing kepada adik-adik supaya mereka tidak merasa takut, tidak merasa trauma karena adanya bencana kemarin. Warga sekitar erupsi Gunung Semeru pun antusias menerima bantuan dan turut membantu relawan Sahabat Ganjar mendistribusikan beragam bantuan. Pak beri bantuan, kasih bantuan dengan saya, ya terima kasihlah, apa seperti makanan siapa adanya ini ya saya terima seadanya, ya seperti makanan nasi akan apa itulah seperti sekarang itu ya, terima kasih. Selanjutnya, kegiatan serupa akan dilakukan relawan Sahabat Ganjar ke sejumlah daerah lain di Indonesia, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, hujan yang turun sejak Senin sore hingga pagi tadi membuat permukiman warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur banjir. Sementara di Kampung Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara, rumah warga rusak akibat banjirop. Ketinggian air yang merendam rumah warga di Kampung Melayu, Jakarta Timur mencapai 70 cm. Sedikitnya ada 4 RW di Kelurahan Kampung Melayu yang terendam banjir. Meski beranjak siang banjir mulai surut, namun warga tetap waspada, khawatir air akan naik kembali. Sementara itu, 9 rumah warga di Kampung Kerapu, Pademangan, Jakarta Utara rusak akibat banjir rob. Banjir mengalir deras hingga ke dalam rumah warga. Perabotan dan pintu rumah warga rusak diterjang derasnya air. Warga dibantu petugas UPK Badan Air Pemprov DKI Jakarta mengevakuasi perabotan milik warga.
Dari truk kecil, tiba-tiba langsung besar dari pelabuhan. Rumah, pintu, dinding, sama perabotan pada hanyut semua. Baju juga pada hanyut. Itu sih kerusakan, tembok-tembok pada retak semua. Retak lah ya? Iya, kedorong sama arus ini. Kemarin cuma 30 cm, ini sekarang sampai 60 cm. Banjirop yang tak kunjung surut membuat akses jalan menuju Pelabuhan Kali Adem tergenang dengan ketinggian berkisar 20 hingga 30 cm. Aktivitas belajar mengajar juga terganggu sehingga siswa taman kanak-kanak terpaksa dipulangkan. BMKG memprediksi air laut pasang terjadi pada tanggal 2 Desember hingga 9 Desember mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Bus Transjakarta tabrak pejalan kaki hingga tewas. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut.